Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan jika kalian dengar suara ribut di luar, itu ada semanisasi dekat rumah aku ya. Jadi mungkin kedengaran suaranya ya. Suara molennya atau moldingnya ya. Aku nggak tahu sebutannya apa. Oke, dan di sini aku bakal buat untuk video bulanan khusus untuk September. Dan bagi kalian yang belum tahu, aku adalah Deliana Deye yang juga seorang konselor psikologi, tarot atau astrologi Vedic. Oke, jadi aku hanya buat video di channelku yang ini, dan untuk channelku kedua itu untuk vlogging aku yang selain tarot. Jadi kalau kamu ngeliat video aku ada di channel lain tanpa ada izin dari aku atau tanpa aku ketahui, itu bukan aku ya, dan kamu bisa report ke YouTube-nya ataupun kamu bisa report juga itu ke aku, dalam artian kalian kasih tahu ke aku ya. Dan di sini aku membantu kalian untuk mengenali energi kalian, energinya orang yang sedang berurusan dengan kamu, karena aku adalah seorang konselor, bukan hanya pembaca tarot. Jadi aku bakal cukup berbeda dengan orang lain di luar sana yang membacakan tarot. Jadi aku harap untuk kalian pahami ya, dimana aku tidak mencari agar kalian suka sama video aku, namun aku pengen membantu kalian untuk berproses, karena aku yakin setiap dari kita itu pengen berproses kan, nggak pengen kayak gini-gini terus dalam kehidupan ya. Dan kita pengen hidup kita lebih baik, kita pengen hidup kita lebih bahagia, itu udah pasti kan. So that's why, karena aku pernah ada di posisi itu dan mungkin aku 1 atau 2 langkah lebih dari kalian, so aku ingin membagi dengan berbagai pengalaman yang aku punya dan sertifikasi yang aku punya. Oke, dan ini untuk general reading September 2021 untuk zodiak Aries. Aries, seperti yang sering aku bilang, jadi kalau tidak resonate mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti pembacaan ini bukan untuk kamu ya. Oke. Dan di energi itu tidak mengenali waktu ya, jadi bisa terjadi kapan aja, udah terjadi atau bakal terjadi nanti, jadi jangan dipaksakan ya. Oke. Ada As Cup ya, dan ada Queen Keriting di sini. Dan ada As Keriting. Oke, dan di the bottom of the day ada the Sun atau 9 keriting. Itu it is well to have as many holes open happiness as possible. Oke, untuk Aries ya, untuk general reading kamu di sini ada energi, aku ngeliat Aries sendiri ya, karena ada As 2 di sini ya, dan aku ngeliat strength, ada energi Leo di sini ya. Jadi memang aku ngeliat terkadang kekerasan hati kita itu nggak baik untuk selalu kita pertahankan. Yang ada hanya buat kita, kamu tahu ya, kalau kita terlalu menggenggam dengan kesakitan dan kekecewaan, kita akan capek sendiri, kecewa sendiri iya. Kita nggak tahu bakal gimana ke depannya. So bentar ya. Buah dari kekerasan hati kita itu dapat menghasilkan hal-hal yang gak terduga untuk kita. Seperti halnya ini, ia bisa menimbulkan banyak kebahagiaan, namun juga bisa menimbulkan banyak kekecewaan, seperti aku bilang tadi ya. Kita terkadang memaksa untuk melihat hubungan kita, emosi kita, diri kita itu baik-baik aja, namun bisa jadi itu adalah proses sabotase diri, atau kitanya di dalam diri kita itu sebenarnya tidak embrace atau tidak merangkul kesakitan dan kekecewaannya kita ya. Buat kita kayak nggak ngerti dengan diri kita sendiri.
terbiasa untuk mengontrol, terbiasa untuk yang namanya memanipulasi diri atau mensabotase diri kita sendiri, kita bakal kehilangan siapa diri kita. Kita nggak akan mengenali kebahagiaan karena kita nggak mengenali kesedihan kita, ya. Jadi ini lebih dalamnya lagi aku ngeliat adalah untuk kamu ataupun dia. Ingat, energinya bisa terbalik di sini ya. Dalam kerjaan atau karir ini lebih ke kehidupan, aku ngeliat ya, kehidupan yang lebih mendasar. Entah dalam pekerjaan, karir itu banyak hal yang tidak diduga itu terjadi, buat kamu kecewa, buat kamu sakit, buat pokoknya nggak terkendali lah gitu ya. Itu harus kita pahami. Kalau sesuatu menyakitkan, it means ya ada sesuatu hal yang harus kita embrace. Harus ada yang kita bukannya kita maksudnya bukan kita harus yang namanya mencari tahu itu apa, just kita harus ngelihat ke dalam diri kita sebelum kita carinya ke luar. You are good enough, full moon in Virgo. Okay. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. New moon atau full moon in Libra itu sebenarnya bagi aku sendiri ya, pengalaman aku itu memang bagusnya adalah dimana itu proses atau waktu atau titik dimana kita bakal bisa memulai suatu cycle hubungan yang baru. Jadi entah kamu dengan orang yang lama ataupun orang yang baru, di sini ada kesempatan ya untuk ini namanya memulai suatu hubungan ya, terutama untuk orang baru. Namun itu semua juga harus kita pahami, benar-benar kita mengerti, kita sadari kalau ini suatu hubungan yang patut untuk diperjuangkan apa tidak, saat kita berjuang untuk diri kita sendiri. Ya, your commitment is being tested. First quarter moon, see? Jadi memang hubungan kamu dengan orang yang dulu ini sebagai tes. I'm sorry, nggak peduli ini mau kesakitan atau kekecewaan ataupun maksud aku tuh pernikahan atau pacaran. Walaupun pernikahan ini pasti menyakitkan, jika memang ini perceraian pasti menyakitkan yang namanya perceraian. Cuman ya itulah bagian testingnya, itu bagian cobaannya, itu bagian ujiannya yang ada dalam hidupnya kita. Entah kerjaan juga di sini aku ngelihat ya, dimana ada kegagalan kerjaan, bukan berarti kamunya gagal atau dianya gagal, namun ini justru bentuk untuk kamu memperlihatkan ya diri kamu yang bold dan mau untuk mengambil langkah pertama. Cardinal Moon ya, banyak permulaan baru di sini Aries. Aku ngelihatnya bagus ya untuk September ini. Kamu mungkin bakal nggak menyangka, but ya that's good. Apa deh ini mundur-mundur ya. Dan ini juga membuka peluang yang banyak untuk kamu berkembang, bertumbuh, menemukan banyak hal-hal yang selama ini kamu cari. Nggak hanya hal-hal yang menyakitkan, tapi hal-hal yang menyenangkan, bikin kamu exciting ya. Cuman mungkin kamu belum paham sekarang, but ya that's okay ya. Kayak kita lihat tarotnya. Ada Nine of Swords. Ini pasti menyakitkan, ini pasti mengecewakan, ini cukup bikin emosi kamu cukup berantakan saat ini ya, cukup emosional, ada energi Cancer, but ya aku ngeliat kamu mampu untuk ngelewatinnya ya. Knight of Swords, aku ngeliat dimana di sini sebenarnya kamu bisa ngelihat intensi aku ngebacain energi ini untuk membantu kamu ya, bukan untuk memperlihatkan keburukan kamu ataupun kelemahan kamu ya. Karena memang kita semua manusia memang dasarnya kita buruk, kita banyak banget melakukan salah, dan that's okay kalau kamu pernah buat kesalahan, aku pun pernah
ya. Namun yang menjadi perbedaan adalah mau nggak kita ambil pelajaran dari kesalahan itu, ya, mau nggak. That's it. Nggak semua orang mau, dan aku ngeliat di sini kamu mau untuk ngambil pelajaran itu. Wow, how amazing gitu ya. Aku ngeliat kamu mau, dan itu bakal merubah hidup kamu jauh lebih baik, ya. Hierophant sih ada 3 Major Arcana, 4 dengan kartu Oracle Tarot pertama. So ya, keuangan, karir ya. Bagi yang selama ini cukup ups and down, bakal ngelihat dengan sisi yang lebih baik, lebih wise, dan untuk terutama di sini percintaan, aku lihat yang arah ke sana. Soalnya mau apa yang terjadi, seburuk apapun, lebih bisa untuk ngehandle-nya nantinya. Ya, mau untuk lebih bold, mau untuk lebih tegas dalam posisi yang lebih baik, ya. Aeropons, Strength, aku ngeliat ada seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu, ya. Walaupun kamu cukup keras hati untuk memendamnya, that's good. That's good sih. Dalam artian bagus untuk dia mau membicarakannya, ya, maksud aku itu yang good. Namun kamu memang agak menahan diri kamu, dan itu yang menjadi tidak baik di sini, ya. Kalau memang kamu tidak bisa untuk berbicara, ya, just say it, ya. I can speak right now gitu. Aku nggak bisa bicara saat ini gitu. Mungkin nanti ada waktunya aku mau, but kapan nantinya ya aku juga nggak tahu. Itu. Ten of Pentacles, seseorang bakal memberikan komitmen, ya, entah orang lama ataupun orang baru, ataupun dalam kerjaan, ya. Jika kamu dalam kerjaan itu nggak ada kepastian kamu bakal di posisi yang mana, bagian mana gitu ya, di sebuah perusahaan, di kantor, aku lihat bakal ada kepastian di sini. Apa yang menjadi kepastian ini adalah hal yang kamu cari selama ini. Six of Cups sih. Saat kamu berusaha untuk memenuhi diri kamu sendiri, keadaan jauh lebih baik, ya. Karena keadaan membaik saat kamu mengambil langkah saat ini juga, bukan nanti, bukan besok, bukan setelah ini, namun saat ini juga. Seven of Wands, Ten of Swords. Remember tentang testing tadi, ya. Jadi sebelum ini semua benar-benar kamu bisa rasain, harus ada yang namanya perputaran. Jadi gimana kamu bisa ngerasakan high, ups, atau ngerasa bahagia kalau kamu belum pernah dijatuhkan, belum pernah merasa di bawah, belum pernah ngerasa down. That's my point, gitu ya. Oke, lalu ada Three of Cups. Kita punya banyak desire untuk orang banyak memberi kita, ya. Dalam artian memberikan cinta, komitmen, kepastian hidup ini, terutama minta Tuhan untuk kayak buat hidup kita lancar, baik-baik aja. Namun apakah kita udah memberikan keyakinan kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan, dimana kita udah komplit diri kita udah bikin diri kita enough, ya. Kita jarang banget untuk melihat ke sana, ya. Queen of Cups sih bukan jarang, mungkin gak pernah, ya. Jadi sebelum ibaratnya meminta itu, lihat dulu apa yang udah kamu lakukan dalam hidup kamu saat ini. Nine of Cups, ya. Wow. That's good, last cardnya, ya. Aku ngeliat ada kepenuhan materi di sini, dalam artian pemenuhan yang baik, bukan yang penuh langsung terbuang sia-sia, no. Aku ngeliatnya dalam bentuk yang baik di sini. Knight of Cups, ya. Namun memang ada lack of romantisme di sini. Untuk masalah romantisme masih memang agak bermain testingnya. But ya, untuk hal yang lebih di luar itu lebih membaik. Cuman untuk yang percintaan memang perlu banget untuk masih aku bisa bilang itu masih berapi-api. But ya, bukan berarti nggak akan membaik toh. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, Aries.
Irene, peace, there is no need to worry, as everything is working out beautifully. Athena, inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Guinevere, true love, the romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. See, jadi sebelum semua hal ini benar-benar dalam hidup kamu pemenuhannya datang sampai, ya kamu harus ya memenuhi juga apa yang dibutuhkan diri kamu, ya. Ibaratnya berilah cinta yang semegah-megahnya, sekuat-kuatnya ke diri kamu sendiri, agar dengan begitu kamu ngasih lihat ke Tuhan semesta kalau aku layak dicintai, aku layak disayang, dan aku layak untuk mendapatkan yang memang untuk aku, ya. Dan jika memang itu belum nyampe, nggak perlu untuk khawatir, karena memang belum saatnya, ya. Temukan inner wisdom, temukan cinta yang sesungguhnya adalah yang utama ke diri sendiri dulu. Setelah kamu cinta dengan diri kamu sendiri, kamu bakal menemukan inner peace, inner wisdom. Kamu tahu kalau semua hal, ya, itu ada masanya, ya. Dan ketakutan, ya, ketidakpercayaan adalah bagian dari ego, bagian dari iman, ya, iman kita terhadap semesta yang masih belum benar-benar percaya kalau semua hal itu ada masanya. Dan jangan lakukan sesuatu karena memang ini aku buat ini untuk memang ini nih feedbacknya apa nih gitu. Jadi jangan untuk dengan pamrih, just do it, trust, percaya diri kamu walaupun gak ada hasilnya, ya. Jika intuisi kamu bilang kerjakan, lakuin, jalanin, ya udah jalanin aja, ya. Gak akan pernah ada yang benar-benar tidak berarti, bahkan hal yang sia-sia pun bisa memberikan pelajaran ibaratnya untuk kamu, atau hal yang negatif untuk kamu jika kamu mau ngelihat sisi positifnya, ya. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Okay, bye bye. See you in the next video.